Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jowo yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, di video kali ini aku mau membawakan berita yang agak sedih ya, karena salah satu PMI kita jalur P2P Fishing ini mengalami sebuah musibah, terjadi perseteruan dengan Sajang hingga akhirnya menerima hukuman dan sudah divonis penjara di Korea. Kira-kira seperti apa kronologinya? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses buat teman-teman semuanya. Oke, nggak panjang lebar. Ini sebuah kisah kurang enak yo, atau sebuah musibah yang dialami dari salah satu TKI atau PMI Korea yang disebut dari jalur fishing yang kesini melalui jalur P2P. Cerita ini saya dapatkan dari kiriman salah satu teman sepenerbangannya. Jadi ini di grup fishing udah rame. Saya udah mencoba mencari sumbernya, entah itu dari berita atau dari postingan, tetapi tidak menemukan. Setelah saya cross check, hal ini bisa dipastikan valid kebenarannya. Ini dari salah satu teman kita yang berada di Jeju. Jadi kesini melalui program P2P seperti yang video udah tak sebut di sebelumnya, bahwasanya saya mengimbau untuk tidak melalui jalur P2P kesini, yaitu karena jujur di fishing juga masih banyak tingkat kekerasan. Di sini saya nggak menyalahkan salah satu pihak, entah itu dari pekerja kita ataupun dari Sajang, dan juga mungkin dari proses perekrutan P2P seperti apa aku juga tidak tahu semestinya. Tetapi mungkin kalau teman-teman melihat video saya sebelum ikut jalur P2P, bisa teman-teman pikirkan lagi. Jadi gini kronologinya, langsung saja tak bacain. Ini saya dapat SMS dari kiriman temen sahabat kita PMI juga di jalur fishing sepenerbangannya. Ini screenannya seperti ini di grup mereka. Assalamualaikum dulurku KB, sekelas info. Berita teman kita dari Tegal. Jadi PMI Korea ini berasal dari Tegal, Jawa Tengah. Dan yang pulang atas info dari shelter Changwon Mbak Risa, bahwasanya ada salah satu ABK baru asal Jeju yang tiba di Korea ikut kapal atas nama Mr. X. Nggak bisa tak sebutin namanya karena ini privasi beliau, dan ini aku ngupload juga tanpa izin beliau karena beliau pada saat ini sedang berada di penjara. Datang pada bulan 7 lalu, berarti sekarang bulan 11, itu sekitar di sini kerja 3 bulanan atau 4 bulanan ya. Karena sekarang udah vonis, berarti kejadian ini berlalu sudah sekitar 2 mingguan kemungkinan. Karena udah sidang kedua juga sih. Memukul Sajang karena merasa dianiaya menggunakan benda tajam. Dan sekarang sudah sidang kedua, divonis 1 tahun 6 bulan. Berarti udah vonis setahun 6 bulan guys, sudah dijatuhi hukuman penjara. Dan sama sekali tidak ada pegangan uang di dalam penjara yang sekarang ditempatkan di penjara Changwon. Ya di penjara gimana mau pegang uang? Pegang uang juga buat apa di penjara ya kan? HP pun pasti kemungkinan nggak boleh pegang di dalam penjara ya. Dan alhamdulillah saya hanya penyambung lidah sesama orang Tegal. Ini kiriman dari temennya temanku orang Tegal. Dan kepada Pak Ketua Jian Adi, silahkan diagendakan untuk memberi bantuan lewat Mbak Risa berapapun nilainya, karena di penjara tidak punya pegangan apa-apa dan kedinginan, kata Mbak Risa. Mbak Risa ini salah satu shelter Changwon yang membantu teman-teman kita yang mungkin mengalami kendala ataupun masalah. Taunya juga barusan
ya mending lewat langsung Mbak Risa saja. Nanti kalau saya sudah balik ke sini, tak agendakan untuk menjenguk dan menanyakan asal usul dan juga kronologi dari teman kita yang kena musibah ini. Jadi posisi yang ngirim ini lagi cuti ke Indonesia ya kemungkinan, terus nitip pesen ke teman-teman semuanya, ngasih tahu bahwa salah satu teman ini mendapatkan musibah, berantem sama sajangnya sampai pakai benda tajam. Itu dari cerita temen, kalau nggak salah ini sajangnya ditusuk atau gimana, aku kurang paham juga. Tetap semangat dan jangan sungkan untuk berbagi kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu bunyi dari screenshotan perbincangan di grup ini. Berarti dari sini bisa kita simpulkan kesalahan kalau dari sini sih dari sajangnya, karena sajangnya menganiaya, dan itu sudah sering terjadi di facing Korea, itu udah biasa. Karena banyak banget teman-teman kita juga mungkin yang mengalami hal serupa, tetapi teman-teman memilih untuk bungkam, entah diam pasrah tetap bekerja di situ atau memilih kabur. Mereka memilih jalan masing-masing. Mungkin karena masnya ini tersulut emosi atau apa, aku juga nggak tahu. Tetapi di sini aku mencoba untuk objektif. Kalau misalnya aku menyalahkan salah satu pihak dari sajang ataupun dari orangnya, ini juga aku terkesan ambigu. Adanya penganiayaan seperti ini, kemungkinan itu kekerasan itu juga ada sebabnya. Ya seperti yang tak bilang, dari jalur P2P tidak kita pungkiri, dari segi bahasa pasti kurang, karena saya sendiri yang melalui jalur G2G yang ujian belajar bahasa begitu keras, mendapatkan nilai yang bagus, hampir sempurna nilaiku. Bahkan kalau mau aku nilaiku sempurna pun bisa, bener semua, sengaja tak salahin waktu itu. Itu kemungkinan adanya miskomunikasi ketika entah disuruh apa tetapi ngambilnya salah, atau disuruh narik atau apa itu, tetapi ternyata tidak dilakukan, sehingga orang sini emosi. Karena jujur orang sini mayoritas itu ya masih pemabuk. Di saat kerja pun mereka mabuk guys. Itu udah menjadi hal yang lumrah, apalagi di kapal seperti ini. Kalau kerja di kapal seperti ini udah tak pastikan sambil minum. Jarang yang misal orang sini nggak minum, nggak ngerokok, jadi di bawah pengaruh alkohol pastinya. Dan ini sangat sayang banget. Untuk teman-teman mungkin bisa diambil hikmahnya. Untuk yang lagi proses P2P, sekali lagi tolong untuk dipikirkan. Kalaupun mau ke P2P, teman-teman juga harus tahu konsekuensinya. Apalagi dengan membayar mahal itu, aku sangat sayang banget. Duit 100 juta lebih. Tak pikir kalau misal punya duit 100 juta lebih, kenapa ke Korea? Punya duit 100 juta itu banyak loh. Ngapain jauh-jauh ke Korea? 100 juta di Indonesia mungkin bisa buat modal juga udah bisa. Jujur aku kesini karena nggak punya duit guys. Sayang, apalagi ada yang sampai 160 juta, 200 juta seperti itu. Aku nggak tahu, entah karena iming-iming dari PT atau apa, aku kurang paham juga. Untuk kedepannya ini perlu dievaluasi lagi. Sekali lagi mohon tolong untuk PT-PT ataupun dari pemerintah di sini, BP2MI selaku pengawas ini harus memperketat lagi supaya perekrutan dan pembekalan di P2P ini benar-benar terus secara psikologis, terus harus dikasih wawasan. Kejadian-kejadian kekerasan seperti ini harus dikasih tahu apa yang harus dilakukan. Kalau misal melawan begini kan jadinya gimana ya, konyol guys. Ini di negara orang, kita di penjara juga, yang mau jenguk siapa, iya kan? Komunikasi juga pasti sulit. Misal di penjara bersama tahanan-tahanan lain juga pasti akan mengalami banyak kendala. Sebuah hal yang nggak mudah. Dan tentunya ini juga membawa nama negara. Aku sih nggak peduli membawa nama negara, tapi untuk masnya ini bener-bener kasihan. Mungkin karena kepepet juga, entah sajangnya megang senjata tajam mau nusuk ataupun masnya ini yang akhirnya menusuk. Aku juga kurang tahu kronologinya juga. Aku di sini hanya menyampaikan saja dan turut
prihatin atas kejadian Mase. Mudah-mudahan Mase sih menerima dengan tabah dan mengambil hikmah dari kejadian ini. Untuk teman-teman semuanya yang mungkin sedang mengalami masalah kerja di fishing, tolong, hati boleh panas tetapi kepala teman-teman harus tetap dingin. Cari jalan keluar, karena semua bisa diselesaikan baik-baik. Di antaranya mungkin kalau misal terjadi kekerasan seperti itu, teman-teman bisa rekam dan itu bisa dijadikan bukti untuk pindah. Tetapi kalau di jalur P2P aku nggak tahu seperti apa progresnya, karena pindah juga harus melalui agen. Kalau agen nggak boleh ya tetap nggak boleh. Jadi ya mau nggak mau untuk teman-teman ya, kalau misal mau kabur ya kabur saja, jangan sampai melawan. Kalau memang udah terjadi kekerasan seperti itu, udah tinggalin aja, nggak apa-apa menurutku. Karena demi keselamatan teman-teman, dan di darat juga kerjaan insya Allah banyak. Teman-teman cari koneksi aja di darat, cari temen. Buat yang masih baru udah terlanjur ikut P2P, untuk yang baru mau ikut, sekali lagi untuk difikirkan lagi. Yowes guys, sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semua saya lakukan karena saya menyampaikan apa yang saya tahu. Karena kalau misal saya tahu sesuatu tetapi nggak tak sampaikan dan terjadi seperti ini lagi, aku merasa berdosa guys. Aku merasa bersalah jujur. Biar seperti apapun, sebelumnya juga sebenarnya aku udah menyampaikan bahwasanya di P2P terjadi kekerasan, jangan ikut P2P seperti itu. Tetapi ya apa boleh buat, setiap orang memiliki keputusan masing-masing dan bisa bebas untuk memutuskan sesuatu, bebas berpikir. Jadi aku juga sekedar menyampaikan itu dok. Aku nggak ada niat untuk yang lain-lain. Juga di sini aku juga nggak mendapatkan apa-apa jujur. Aku juga tidak dilatar belakangi suruhan dari siapa, sama sekali nggak ada. Di sini jujur aku hanya menyampaikan apa yang ada di dalam hatiku. Ini sekedar unek-unek semua itu untuk kebaikan kita bersama teman-teman di sini pastinya. Yowes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.